Everybody's got a price. I wanna how to sleep at night. When the cell comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so dang mysterious. Gotta say it's on your eyes and you use so hard that you can't have a good time. Everybody look to the left, everybody look to the right. Can you feel that? Yeah, we're playing love tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Prasetyo dan teman-teman akan mempresentasikan bab 19 tentang laporan bisnis. Laporan bisnis adalah sebagai suatu pesan yang objektif, tersusun teratur yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasional atau dari satu institusi ke lembaga lain untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Itu pengertian dari laporan bisnis. Laporan bisnis memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan. Yang kedua, untuk membantu mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Yang ketiga, untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku di perusahaan. Yang keempat, untuk menganalisis informasi. Dan yang terakhir, untuk memperoleh sumber pendanaan. Ya, materi selanjutnya yaitu penggolongan laporan bisnis. Yang pertama, menurut fungsinya, suatu laporan dapat dibedakan apakah untuk memberi informasi atau untuk analisis. Jika memberi informasi, yaitu menyajikan fakta dan rangkuman tanpa melakukan analisis. Contoh, laporan perkembangan, laporan sementara, dan laporan triwulan. Dan untuk analisis itu sebaliknya. Yang kedua, menurut subjeknya. Suatu laporan dapat dibedakan menurut dari departemen mana suatu laporan itu diperoleh. Contoh, laporan akuntansi, laporan periklanan, laporan pembelanjaan, dan laporan asuransi. Yang ketiga, menurut formalitasnya. Suatu laporan dapat dibedakan atas dasar formal dan non-formal. Jika laporan formal disebut laporan panjang karena isinya panjang dan umumnya lebih dari 10 halaman. Laporan ini terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. Dan laporan non-formal yaitu hanya mencakup badan teks dan terdiri atas judul, pengiriman, catatan akhir, dan lampiran. Yang keempat, menurut keasliannya. Suatu laporan atas dasar otoritas atau sukarela dan publik atau swasta. Yang kelima, menurut frekuensinya, yaitu suatu laporan yang atas dasar berkala atau khusus. Laporan berkala, yaitu laporannya keluar secara harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Sedangkan laporan khusus, yaitu laporan yang ditulis manakala ada kebutuhan khusus yang mencakup situasi atau kejadian unik. Yang keenam, menurut fungsinya, yaitu laporan yang terdiri atas laporan surat, laporan yang bentuk cetakan, atau laporan formal. Ya, selanjutnya persiapan penulisan laporan bisnis. Yang pertama, definisikan maksud, tujuan, dan ruang lingkup, yaitu dengan melakukan analisis masalah, mencakup tujuan penyusunan laporan, terdiri atas pertanyaan apa, berapa banyak, mengapa, dan kapan. Pertimbangan siapa yang akan menerima laporan. Artinya, penulis harus mempertimbangkan kepada siapa laporan akan ditujukan. Hal ini bertujuan agar laporan yang ingin disampaikan mengenai target ataupun sasaran itu tercapai. Yang ketiga, menentukan ide atau gagasan. Tuangkan semua ide yang terlintas secara umum. Kemudian, buatlah laporan berdasarkan rencana kerja secara rinci, jelas, dan sesuai kondisi yang ada. Yang keempat, yaitu mengumpulkan bahan yang diperlukan. Artinya, Anda harus menyiapkan data laporan yang akan dijadikan bukti sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian, Anda perlu menambahkan data-data di luar, misalnya dari koran, majalah, surat kabar, internet, dan masih banyak lagi.
Yang kelima yaitu menganalisis dan menafsirkan data. Artinya, Anda harus berusaha jujur dan tidak pernah memanipulasi fakta yang relevan. Yang selanjutnya yang keenam, mengorganisasi data dan mempersiapkan kerangka akhir. Setelah menganalisis dan menafsirkan data, Anda dapat membuat kerangka akhir sesuai metode pengorganisasi dan dilakukan secara hati-hati. Organisasi tubuh laporan bisnis. Penyusunan suatu laporan mempunyai daya tarik yang mempengaruhi calon pembaca laporan. Juga harus dipertimbangkan karena Anda memiliki rencana organisasional untuk seluruh tubuh laporan bisnis. Dalam penyusunan tubuh laporan bisnis ada dua cara yang digunakan, yaitu deduktif, cara langsung, ataupun induktif, cara langsung. Cara deduktif adalah yaitu menggambarkan suatu laporan dari belakang ke depan yang menjelaskan ide pokok atau rekomendasi terlebih dahulu sebelum hal rinci yang dijelaskan. Anda ingin menggunakan cara ini, terlebih dahulu mengetahui karakteristik yang eksekutif, sibuk, dan suka menentukan sesuatu dengan segera. Mengetahui good news atau informasi netral, menganalisis data lebih baik dan jadi mudah jika kesimpulan ditemukan pada awal laporan. Ingin mengetahui pandangan penulis, jangan segera dan lebih menyukai laporan disusun dengan cara deduktif. Selanjutnya, cara induktif, yaitu Anda menjelaskan fakta-fakta sebelum ide pokok kesimpulan yang dikemukakan. Anda dapat menyajikan fakta serta bahan pendukung lainnya sebelum pada kesimpulan akhir. Anda juga dapat menggunakan cara ini dan Anda juga harus mengetahui karakteristik, yaitu ingin mengetahui secara rinci terlebih dahulu untuk dapat memahami kesimpulan akhir. Ingin mengetahui kesimpulan yang kurang menyenangkan, rasa kesimpulannya tak bias dan dapat diterima. Perlunya pembaca seluruh laporan, bukan hanya akhir laporan saja, tapi suka menyusun dengan cara induksi. Tahapan penyusunan teks pada laporan bisnis. Yang pertama, membuat laporan atau kriteria bisnis. Judul utama mungkin menggunakan kriteria faktor dan pemecahan masalah serta manfaat. Apabila tujuan laporan ini adalah menentukan suatu keputusan, maka menentukan kriteria itu sangat penting. Menyusun urutan peristiwa, membuat agenda program keuangan dapat menggunakan aturan urutan waktu yang secara kronis. Selanjutnya, yang ketiga, mendeskripsikan tempat. Organisasi ini juga dapat untuk mendeskripsikan suatu lokasi tempat, apakah mereka di rumah, pabrik, kantor, perusahaan, atau cabang dari. Yang keempat, untuk menyusun suatu proses atau suatu prosedur. Cara pengembangan ini hampir sama dengan pendekatan kronologis urutan proses. Yang kelima, menyusun aturan tingkat pentingnya sesuai dengan alfabet. Maksudnya, urutan dari yang terpenting, agak penting, dan tidak penting. Menyusun aturan tingkat familiaris. Yang ketujuh, menyusun sumber yang digunakan. Terakhir 8, pecahkan masalah. Setelah Anda menyusun tubuh dan teks laporan, Anda akan mengatur judul-judul dalam satu kerangka. Di dalam tulisan judul terdapat 4 perorganisasian atau 4 penggolongan judul, yaitu judul topik, kalimat judul lengkap, 3 judul kalimat imperatif, dan judul varian. Di dalam format kerangka singkat atau pendek, itu hanya butuh 3 atau 4 serta 1 judul saja. Anda lebih baik memilih format yang paling sederhana karena kerangkanya pendek. Dan untuk kerangka panjang, dibuatkanlah salah satu dari 3 yang tersedia. Dan presentasi dari kelompok kami
Apabila ada kesalahan tutur kata yang kurang berkenan atau yang salah keliru, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody look to the left, everybody look to the right.